Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Desain Grafis dan Media Animasi, kelas 5B Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang beranggotakan yaitu ada saya sendiri, Ani Rosiana Elfijar, Citra Aulia, dan Zakiatus Solihah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi bangun ruang sisi datar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi berikut. Baik, yang pertama yaitu ada luas permukaan, kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar, yaitu tidak lengkung. Coba kita amati dinding sebuah gedung dengan permukaan sebuah bola. Dinding sebuah gedung adalah contoh dari sisi datar, dan permukaan sebuah bola adalah contoh dari sisi lengkung. Jika sebuah bangun ruang memiliki satu saja sisi lengkung, maka ia tidak dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang sisi datar. Ada banyak sekali bangun ruang sisi datar, mulai dari yang paling sederhana seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kita masuk pada bangun ruang sisi datar yang pertama, yaitu sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang dinamakan kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Luas permukaan dari kubus yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Yang kedua yaitu sebuah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang, maka dinamakan balok. Luas permukaan dari balok sendiri yaitu 2 dikali panjang tinggi dikali panjang lebar dikali lebar tinggi. Yang ketiga ada prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki sepasang sisi sejajar sebagai alas maupun tutup dengan bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen, serta sisi tegaknya saling sejajar berbentuk segi 4. Luas permukaan dari prisma yaitu 2 dikali lebar alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Gambar di bawah adalah bentuk dari prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Yang keempat ada limas. Limas adalah sebuah bangun ruang sisi datar yang memiliki alas sisi tegaknya berbentuk segitiga dan memiliki titik puncak. Biasanya alas limas berbentuk segi 4 seperti piramida, salah satu jenis limas. Luas permukaan dari limas sendiri yaitu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak limas. Seperti pada gambar, di bawah ada limas segi 3, ada limas segi 4, ada limas segi 5, dan limas segi 6. Kita lanjut pada contoh soal. Althea akan membuat kotak tisu berbentuk kubus menggunakan triplex. Jika panjang rusuk triplex kotak tersebut 25 cm, maka berapa luas triplex yang diperlukan oleh Althea? Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu panjang rusuk triplex 25 cm dan yang ditanyakan luas triplex yang diperlukan. Untuk menjawab, pertama kita tulis rumus dari trip kubus yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, kita masukkan, maka 6 dikali 25 cm dikali 25 cm, maka didapat yaitu 3750 cm pangkat 2. Jadi, luas triplex yang diperlukan adalah 3700 cm pangkat 2. Contoh soal yang kedua yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi balok tertutup berturut-turut 8 cm, 6 cm, dan 4 cm. Hitung luas permukaan balok tersebut. Pertama, kita tulis yang diketahui yaitu panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 4 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan balok tersebut. Oke, selanjutnya kita tulis rumus dari luas permukaan balok, yaitu sama dengan 2 dikali panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi. Maka kita masukkan yaitu 2
dikali 8 cm dikali 6 cm ditambah 8 cm dikali 4 cm ditambah 6 cm dikali 4 cm. Didapat 2 dikali 48 cm ditambah 32 cm ditambah 24 cm, maka didapat 2 dikali 104 cm. Dan hasilnya yaitu 208 cm pangkat 2. Selanjutnya ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan, yaitu yang pertama, diketahui sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 10 cm, maka hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Yang kedua, diketahui sebuah limas segi 4 TPQRS dengan panjang sisi 12 cm dan memiliki tinggi 10 cm. Berapa luas permukaan limas tersebut? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kolom bangun ruang kubus, balok, prisma, dan yang pertama yaitu kubus, di mana definisi dari kubus sendiri adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang yang kongruen berbentuk bujur sepakat. Adapun sifat dari kubus ini, yang pertama yaitu 6 sisi, yang kedua memiliki sisi ukuran yang dimensi yang sama, dan yang ketiga sudut bidang membentuk garis bidang 9 derajat. Yang keempat, kubus ini memiliki 12 sudut bidang, memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, memiliki 4 diagonal ruang, dan memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk segitiga. Adapun dari rumus kolom kubus sendiri yaitu 3 atau sisi dikali sisi. Selanjutnya yaitu balok. Definisi dari balok adalah bangun ruang dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang segi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya itu berukuran berbeda. Adapun dari segi baloknya memiliki 6 buah sisi, memiliki 12 bentuk, memiliki 12 diagonal bidang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 6 bidang diagonal, dan memiliki luas permukaan dan volume. Untuk rumus volume dari balok sendiri yaitu P kali L kali T. Adapun P adalah panjang balok, L adalah ukuran lebar balok, dan T adalah ukuran tinggi balok. Selanjutnya yaitu bangun ruang prisma, di mana definisi dari prisma sendiri adalah suatu bangun ruang yang memiliki bidang alas serta bidang atas sejajar dan kongruen. Jenis-jenis prisma ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Untuk rumus-rumus prisma sendiri yaitu untuk mencari volume, luas alas dikali tinggi. Adapun untuk mencari tinggi, jika volume diketahui maka tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Untuk mencari luas permukaan, maka T dikali A1 ditambah A2 ditambah titik-titik sampai tambah AN, atau keliling alas ditambah 2 dikali luas alas. Untuk luas prisma segitiga yaitu 2 sama dengan tinggi dikali keliling alas ditambah dikali luas alas. Untuk luas prisma segi 4 yaitu tinggi dikali A1 ditambah A2 ditambah 4 tambah 2 dikali luas alas. Untuk mencari luas prisma segi 5 yaitu tinggi dikali A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah 2 dikali luas alas. Untuk mencari luas prisma segi 6 yaitu luas prisma sama dengan tinggi dikali A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah 6 ditambah 2 dikali luas alas. Dan untuk mencari luas alas sendiri yaitu disesuaikan oleh bentuk dari prisma itu sendiri. Selanjutnya yaitu bangun ruang limas. Bangun ruang limas ini merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas ini memiliki rumus N plus 1 sisi, 2N rusuk, dan N plus 1 titik sudut. Dalam definisi lain, limas juga memiliki pengertian sebagai sebuah bangun ruang 3 dimensi
yang memiliki alas berupa poligon atau segi banyak, yaitu segi 4, 3, dan segi 4. Untuk rumus mencari volume limas yaitu sepertiga dikali alas dari. Selanjutnya di sini disajikan untuk soal. Diketahui sebuah bangun ruang limas segi 4 dengan alas berbentuk persegi mempunyai ukuran 10 cm. Diketahui tinggi limas tersebut adalah 15 cm. Maka berapakah jumlah volume limas segi 4 tersebut? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, untuk mencari volume dari limas ini adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Untuk luas alas sendiri disesuaikan oleh bentuk limas. Soal di atas limasnya adalah limas segi 4, sehingga luas alasnya yaitu sisi dikali sisi. Segi 4 berbentuk persegi, maka sisi kali sisi. Sehingga sepertiga dikali sisinya 10 dikali 10 dan tingginya 15. Ya, diperoleh 500 cm. Selanjutnya yaitu latihan soal. Di sini disajikan 3 latihan soal. Yang pertama, sebuah bangun ruang limas dengan alas berbentuk segitiga mempunyai ukuran sisi alas sebesar 12 cm dan tingginya 5 cm. Jika tinggi limas adalah 6 cm, maka berapakah jumlah volume limas tersebut? Soal yang kedua yaitu sebuah prisma segitiga, panjang alasnya 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 26 cm, maka volumenya berapa cm kubik? Dan untuk soal yang terakhir yaitu sebuah balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Yang terakhir yaitu ada menaksir volume bangun ruang tak beraturan. Bangun ruang tak beraturan merupakan bangun 3 dimensi yang setiap sisinya disusun oleh lebih dari 2 bangun datar atau tidak lengkung. Disebut sebagai bangun ruang sisi datar. Apabila dalam suatu bangun ruang mempunyai satu saja sisi yang lengkung, maka bangun tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar tak beraturan merupakan benda-benda nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti batu, wadah, air kemasan, toples, tahu, lapet, teko, dan lain-lain. Benda-benda tersebut dapat diketahui volumenya, yaitu dengan menggunakan konsep mencari volume pada bangun ruang sisi datar. Ayo kita amati. Menemukan volume bangun ruang sisi datar tidak beraturan adalah menaksirkan volume bangun ruang tersebut termasuk mendekati bangun ruang yang mana, sehingga nantinya apabila dihitung volumenya mempunyai selisih pengukuran yang paling sedikit. Adapun contoh kasusnya yaitu sebuah kaleng berbentuk balok yang sudah berisi air dengan volume 75 mili, kemudian kaleng tersebut akan kemasukan benda padat, maka volume airnya berubah menjadi 95 mili. Diketahui pada soal, volume air mula-mula V1 sama dengan 75 mili. Kemudian volume batu sama dengan, kita misalkan sama dengan B. Terus volume air setelah ketambahan batu atau V2 sama dengan 95 mili. Maka untuk mencari volume batu ialah dengan cara volume air mula-mula ditambah dengan volume batu sama dengan volume air setelah dimasuki batu. Atau V1 ditambah B sama dengan V2. V1 sudah diketahui pada soal yaitu 75 ditambah B sama dengan 95. B sama dengan 95 dikurangi 75 sehingga didapatkan volume batu yaitu 20 mili. Selanjutnya contoh soal pertama. Soalnya yaitu sebuah bangun terdiri atas balok dan kubus seperti gambar di samping. Nah, volume bangun tersebut adalah penyelesaian untuk mencari volume bangun tersebut yaitu dengan cara volume bangun sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Dikarenakan pada
gambar terdapat dua bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Sisi, panjang, lebar, dan tingginya pun sudah diketahui pada gambar. Jadi kita langsung memasukkan angka-angkanya saja. Didapatkan volume bangun tersebut yaitu 2268 cm3. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun tersebut terdiri atas balok dan limas dengan ukuran seperti pada gambar. Volume bangun tersebut adalah penyelesaian. V sama dengan volume balok ditambah volume limas. V sama dengan volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi ditambah dengan volume limas yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian kita masukkan angkanya. V sama dengan 15 dikali 10 dikali 8 didapat 1200. Kemudian sepertiga dikali 15 dikali 10 dikali 12 hasilnya 600. Kita tambahkan 1200 ditambah 600, maka volume bangun tersebut adalah 1800 cm3. Terakhir, terdapat dua latihan soal, teman-teman bisa mengisinya. Soal pertama yaitu kolam renang berukuran panjang 50 meter dan lebar 16 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter terus melandai hingga pada ujungnya yang dalam 3 meter seperti tampak pada gambar di bawah ini. Volume air di dalam kolam adalah, silakan bisa dicoba teman-teman. Oke, selanjutnya soal kedua. Nah, ini soal kedua. Perhatikan gambar rumah mainan berikut. Rumah mainan berbentuk gabungan prisma, segitiga, dan balok. Volume rumah mainan tersebut adalah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.